Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali pada hari ini, Senin 17 Agustus 2022. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan jikalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat memuji, beribadah, bahkan melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Saudara-saudaraku, mari kita boleh lebih lagi untuk semakin masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bersama-sama boleh merenungkan kasih setia-Nya yang tidak pernah habis. Nah saudaraku, kita boleh bersama-sama saat ini merendahkan hati. Kita boleh bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur buat hari ini. Engkau masih memberikan kami kesempatan, kekuatan, bahkan pengharapan yang lebih baik lagi untuk kami jalani. Kami bersyukur ya Bapa, Roh Kudus yang menuntun kami, Roh Kudus yang memberikan kami pencerahan, pengertian tentang firman. Ajar kami Bapa, Engkau yang melayakkan kami dimanapun saat ini kami mendengar firman Tuhan. Kuduskan kami Tuhan. Kami rindu menjadi berkat bagi banyak orang. Ini kami Bapa, kami siap mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini yang berjudul Biasakan Hidup Jujur. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Amsal 14 ayat 1 sampai dengan 30. Kita boleh bersama-sama membaca firman Tuhan ini dan saya akan membacakannya bagi kita semua. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Tuhan. Di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya, tetapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Kalau tidak ada lembu, juga tidak ada gandum, tetapi dengan kekuatan sapi banyaklah hasil. Saksi yang setia tidak berbohong, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Si pencemooh mencari hikmat tetapi sia-sia, sedangkan bagi orang berpengertian, pengetahuan mudah diperoleh. Jauhilah orang bebal, karena pengetahuan tidak kau dapati dari bibirmu. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi cerdik bebal ditipu oleh kebodohan. Orang bodoh mencemoohkan korban tebusan, tetapi orang jujur saling menunjukkan kebaikan. Hati yang mengenal kepedihannya sendiri dan orang baik tidak selalu dapat merasakan kesenangannya. Rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Ada jalan yang sangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Di dalam tertawa pun hati dapat merana, dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Orang yang murtad hatinya menjadi kenyang dengan landai jalannya, dan orang yang baik dan apa orang yang tidak ada padanya. Orang yang tak percaya ataupun tidak berpengalaman kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Siapa lekas naik darah, berlaku bodoh,
Tetapi orang yang bijaksana bersabar, orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan. Tetapi orang yang bijak bermahkotakan pengetahuan. Orang jahat tunduk di dekat orang fasik, orang baik. Orang fasik di depan pintu gerbang orang benar. Juga oleh temannya, orang miskin itu dibenci, tetapi sahabat orang kaya itu banyak. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan, tetapi yang merencanakan hal yang baik memperoleh kasih dan setia. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Mahkota orang bijak adalah kepintarannya, tajuk orang bebal adalah kebodohannya. Saksi yang setia menyelamatkan hidup, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah pengkhianat. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Dalam besarnya jumlah, rakyat terletak kemegahan raja. Tetapi tanpa rakyat runtuhlah pemerintah. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tubuh. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perilaku jujur bagi orang Kristen merupakan sebuah sikap, nilai-nilai yang harus dipegang teguh. Jujur merupakan perwujudan dari sebuah prinsip yang harus dipegang teguh. Namun, pada realitanya muncul berbagai pandangan tentang arti sebuah kejujuran karena melihat banyaknya ketidakjujuran yang melanda di sekitar kita. Jujur itu hancur, jujur itu susah, dan sebagainya. Orang-orang jujur kadang harus merasakan pahitnya hidup dalam kejujuran, sementara orang yang tidak jujur justru menikmati hidup dengan bebas dan berkelimpahan. Jujur dapat diartikan sebagai hati yang tulus, tidak berbohong atau berkata apa adanya, tidak curang atau tidak munafik. Jujur merupakan sebuah sikap moral yang sejati, yang berasal dari hati yang bersih, yang kemudian diwujud nyatakan dalam sikap, perbuatan, dan tutur kata. Kejujuran itu datangnya dari dalam hati seseorang. Setiap anggota keluarga, baik orang tua maupun anak, harus berkomitmen untuk menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan identik dengan hati yang lurus, menolak segala perbuatan dan tindakan yang berkaitan dengan keinginan daging, beserta segala hawa nafsunya. Saudaraku, nats firman Tuhan yang sudah kita dengar sangat jelas mengatakan bahwa menuruti keinginan daging berserta dengan segala hawa nafsunya membawa kita kepada jalan yang sesat yang selalu menggoda untuk melanggar aturan, hingga pada akhirnya kita akan hidup dalam ketakutan dan memilih untuk menjauh dari hidup yang berlandaskan kejujuran lantaran takut ketahuan orang tua, anak, keluarga besar, atau siapapun yang sedang berada di sekitar kita. Saudaraku, untuk memberikan kita pengertian yang lebih tentang hal ini, mari kita lihat beberapa contoh berikut. Seperti ketika melihat anak dapat melihat orang tuanya bertengkar hebat, tetapi pada saat hendak pergi berlibur bersama keluarga besar, anak akan diancam dan dipukul apabila berani berkata pada keluarga besar bahwa orang tua sering bertengkar. Dan contoh berikutnya, saat anak dimarahi orang tua,
akibat pulang terlalu larut ataupun terlalu lama, anak akan memberikan alasan yang tidak jujur, yakni belajar ataupun hal-hal alasan yang lainnya. Padahal sesungguhnya dia sedang berjalan-jalan ke tempat yang lain. Saudaraku, dari contoh demikian, kita boleh belajar, baik orang tua maupun anak akan membiasakan diri hidup jujur, sehingga mampu untuk berkata tidak kepada keinginan daging, beserta segala hawa nafsu. Dan saudaraku, dan kita akan melihat buah dari ketidakjujuran ataupun kejujuran yang kita lakukan. Mari saudaraku, beranilah untuk memiliki hati yang jujur, bersikap jujur, dan hal ini akan menjadi terbiasa. Kita biasakan untuk berkata jujur, hidup jujur, seperti apa yang Tuhan mau. Demikianlah saudaraku renungan yang dapat kita dengar pada hari ini. Biarlah kita boleh senantiasa dilimpahkan oleh kasih karunia Tuhan, sehingga orang tua dan anak akan bersama-sama mendapat berkat yang daripada Tuhan. Mari kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Urapi kami Tuhan, penuhi kami. Berikan kami hati yang baru, hati yang penuh dengan belas kasih Tuhan, sehingga kami boleh semakin mengenal diri kami, semakin kami hidup dalam kebenaran. Kami membiasakan hidup jujur dimanapun kami berada, karena kami tahu Allah kami adalah Allah yang maha melihat, Allah yang maha tahu dalam seluruh aspek hidup kami. Ini kami Bapa, urapi kami, kuduskan kami. Teruslah berbicara kepada setiap kami, sehingga firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi saudaraku, teruslah berkarya, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.